mereka datang. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di episode malam Jumat kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah horor lagi guys. Paranormal experience yang datang dari supir taksi. Di sini ada beberapa cerita-cerita dari driver taksi yang sangat-sangat menyeramkan guys. Creepy banget dan sulit dinalar. Serem-serem pokoknya guys ya. Pintu kalian masih ngebuka nggak guys? Jangan lupa ditutup ya guys ya. Kalau kalian di kamar atau mungkin kalian di ruang tamu atau di ruang tengah, terus jendelanya jangan lupa itu hordengnya ditutup. Ini cuacanya lagi kayak gini, hujan deras, semoga aja nggak mati lampu ya guys. Waduh. Tiba-tiba pas kalian nonton ini terus bagian part-part klimaksnya tahu-tahu mati lampu, kan nggak lucu ya guys ya. Kok mati lampu di atas lemari kalian? Yaudah ya guys ya, daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita ceritakan kisah-kisah horor dari driver taksi yang sangat-sangat mengerikan. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di jalanan. deng. Oke, langsung aja kita ke cerita yang pertama. Di sini ada diikuti sundel bolong, guys. Dari judulnya udah mengerikan ya, guys ya. Nah, usut kisah yang satu ini terjadi pada seorang driver taksi asal Surabaya, guys. Arek Surabaya. Nah, ketika itu si driver taksi yang satu ini lagi nyuci mobil taksinya, guys. Ya intinya habis nyuci mobil kan capek ya, langsung nyantai-nyantai di kap mobilnya itu, guys. Nah, setelah itu tiba-tiba si driver taksi yang satu ini dengar suara mobilnya itu dibuka, guys. Pintu mobilnya ada yang buka, jeglek, pintu belakang, yang ternyata itu adalah seorang wanita. Wanitanya cantik, pakai baju hitam-hitam, rambutnya panjang terurai kayak iklan sunsilk. Dan si cewek ini datangnya tiba-tiba, guys. Entah muncul dari mana. Si drivernya itu sampai kebingungan. Harusnya kan kalau penumpang nyegat di pinggir jalan ya, kok Iya. tiba-tiba datang ke situ. Malah datang ya. Kan? Kemudian si drivernya ini tanya ke cewek itu, guys. Tanya tujuannya mau kemana. Mbak, arep nyandi. Mbak, mau kemana? Dan si mbak-mbaknya ini ngejawab, guys. Katanya dia mau ke daerah Tenggeran, sebuah perumahan di daerah Manuan, Surabaya. Dan jaraknya itu sekitar 4 kilometeran, guys, dari lokasi pertamanya itu, dari lokasi wanitanya itu muncul tadi. Dan setelah itu si cewek itu tadi langsung masuk ke mobil taksi. Terus mereka berangkat, guys, OTW ke tempat tujuan. Pas OTW itu si drivernya ini sempat tanya ke mbak-mbaknya itu, guys. Loh mbak, kok bisa sampai ke sini, ke tempat cucian mobil? Terheran-heran gitu kan, mak betunduk dia. Ya, kok bisa langsung Ujuk-ujuk, tahu gitu ya. tiba-tiba ada di situ gitu loh, guys. Mengingat daerahnya itu sangat sepi, guys, sepi banget, apalagi itu malam-malam. Tapi mbaknya diem-diem baik, nggak ngejawab, nggak ada sepatah kata pun. Nah, usut, nggak lama-lama kemudian si driver taksi ini tiba-tiba ngecium bau aneh, guys. Ada semerbak bau parfum gitu yang itu wangi banget. Semeriwing gitu ya? Iya, semeriwing. Ya mirip-mirip bau bunga, guys. Bunga apa nih? Bunga kandel? Bunga melati? Apa bunga utang? Nah, konon saking baunya, saking menyengatnya, sampai-sampai si driver pun tanya sama si mbak-mbaknya, maaf mbak, kok wangi banget parfumnya? Tapi si mbaknya ini tetap diem-diem baik. Dia nggak ngomong apa-apa, guys. Cuman menengok. Nah, setelah waktu berselang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, guys, di perumahan Tengger. Dan si mbak-mbaknya itu tadi langsung ngebayar, terus keluar dari taksi pas turun di depan rumahnya. Dan menurut aturan, sang driver nggak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumennya itu masuk ke rumahnya, guys. Jadi harus ditunggu dulu, udah masuk baru boleh ciao. Dan setelah si ceweknya ini masuk ke rumahnya yang ada di tengah-tengah perumahan itu, si driver ini langsung go. Dia langsung jalan lagi, guys. Usut, kejadian mulai bertambah aneh. Nah, di sebuah warung kopi tempat dia beristirahat, orang-orang yang ada di tempat itu, di warkop itu, bilang sama si drivernya ini, loh mas, itu kok di dalam taksinya ada orang. Siapa tuh? Kok nggak dianterin? Si drivernya itu tadi langsung kaget, guys. Loh, gak ada siapa-siapa ya mas? Orang taksinya aja kosong, ini habis nganterin penumpang. Nah, konon setelah itu, habis dari warkop, si drivernya ini jalan lagi, terus dapat penumpang lagi, seorang ustadz, guys. Dan si ustadznya ini bilang kalau ada penumpang di mobilnya itu. Padahal kan taksinya kosong. Nah, karena itulah auto si drivernya ini kaget, sekaget-kagetnya mak teratap sampai terkencing-kencing di celana. Saking ya Takutnya. takut. Di warkop ada yang ngomong di taksinya ada orang. Ini dapat penumpang lagi, Ustadz bilang ada orang juga di taksinya. Si penumpangnya yang ada di mobil yang dibilang orang itu
si cewek yang dianterinnya tadi. Padahal kan jelas-jelas tadi dianterin pulang. Si sopirnya ini lihat masuk ke rumah, kok balik lagi dia? Apa gak kaget nih supirnya guys? Dan yang bikin serem tuh katanya si wanita ini mau ikut sama si drivernya ini selama 2 bulan guys. Si ceweknya itu mau ikut terus sama pak supirnya, karena yang menurut mbak-mbaknya ini si bapak drivernya ini baik, mau mengantarkan dia sampai pulang guys. Tadi kan juga ditanya-tanya sopan gitu. Jadi si mbaknya ini, si setannya ini mungkin merasa apa ya, tersentuh gitu. tersentuh, terus dia mau ngasih imbalan gitu loh guys. Iya. Pokoknya kayak tanda terima kasih gitu loh guys. Dan itu terbukti setelah si ceweknya ini ikut terus ke taksinya itu, alhamdulillah si drivernya ini dapat penumpang terus guys. Jadi lancar gitu loh rezekinya. Jadi mudah dapat penumpang, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan ya cuma duduk-duduk diem-diem di kursi belakang itu terus guys, nggak ngapa-ngapa dia cuma numpang kan, ngikut kan, pak jalan-jalan. Serem guys. Dan udahnya 2 bulan kemudian udah habis masanya, si ceweknya ini langsung dianterin pulang lagi terus ngilang. Menurut pak sopirnya, si cewek itu adalah sundel bolong guys. Nggak kebayang ya bentuknya kayak apa. Mungkin sundel bolong itu suka begini-begini, menyerupai wanita yang cantik gitu. Bapaknya ini nggak dapat kesialan, tapi malah justru sebaliknya. Itu ya guys ya, sedikit cerita tentang bapak-bapak driver taksi yang tiba-tiba dapat penumpang wanita misterius. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tulis di bawah guys. Next. Lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Di sini ada mengantar anak yang udah meninggal. Ini kayaknya menjadi yang terseram menurut kita. Nah, usutnya usut, kisah yang satu ini pernah dibagikan di Twitter guys, oleh seorang driver taksi konvensional. Tapi ceritanya ini tuh bukan dari dia, dari driver taksi yang lainnya. Ya namanya cari rezeki, driver taksi pasti ada sepinya ya, nggak rame terus. Nah, dikisahkan ketika itu lagi sepi guys. Karena itulah si driver yang diceritakan ini, dia berinisiatif cari penumpang di rumah sakit. Dan bener aja guys, akhirnya jam 10 malaman si driver taksi yang satu ini dapatlah penumpang, seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya pakai kain, suruh nganterin pulang ke rumahnya. Nah, setelah itu si driver sama si ibu-ibunya itu tadi nego harga karena rumahnya si ibu ini jauh, ditawa 250.000 guys. Nah, usutnya usut, ketika di jalan OTW, si drivernya ini sempat tanya ke ibu-ibunya itu tentang anaknya yang digendong guys. Loh bu, itu anaknya kenapa? Terus si ibu-ibunya itu ngejawab kalau anaknya itu lagi sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nah, itulah mengapa selama perjalanan anaknya itu tidur terus guys. Nah, usutnya usut, ketika sampai di sebuah jalan, si ibu-ibunya itu tadi menyuruh driver taksinya untuk berhenti sejenak guys, karena si ibunya ini mau ngambil duit di ATM dan anaknya itu tadi dititipkan sama supirnya. Jadi ditaruh di belakang di kursi gitu, ditidurkan gitu loh guys. Pak bentar ya pak ya, mau ngambil uang di ATM, titip bentar ya pak ya. Dia kutu tatut dong. Pokoknya ibunya ngambil duit ke ATM terus anaknya ditinggal. Nah, ini guys bagian seremnya. Ketika pak sopirnya ini lagi duduk santai sambil menunggu ibu-ibunya itu kembali lagi, tiba-tiba ada yang nyolek punggungnya guys. Tek tek. Si drivernya ini langsung noleh ke belakang guys. Ternyata anaknya bangun terus bilang ke pak sopirnya, "Pak, makasih ya pak ya, matur nuwun udah nganterin saya sama ibu saya." Jadi si anaknya ini bangun hanya untuk mengucapkan terima kasih sama si pak drivernya. "Oh iya dek, sama-sama, itu udah tugas saya jadi driver taksi. Dengan senang hati dek, my pleasure." Nah, kemudian nggak lama-lama setelah itu si ibu-ibunya itu tadi balik guys, masuk lagi, terus mereka lanjut OTW lagi guys, jalan lagi. Dan anehnya selama perjalanan itu si ibunya ini nangis terus, mimpi terus guys, kayak auto pak drivernya penasaran dong, kenapa kok ibu-ibu itu nangis. Dan mau tanya gitu ya nggak enak dong, karena ya takut guys, mau tanya sungkan gitu, perkiwuh kalau bahasa Jawanya. Usutnya usut, semakin lama semakin aneh guys, kayak ada yang nggak beres. Begitu sampai di tempat tujuan, sampai di lokasi, kok aneh. Jadi pak drivernya ini lihat di sisi kiri kanan jalan itu ada bendera kuning, dan pas sampai di rumahnya itu banyak orang, terus orang-orangnya itu nangis semua. Jadi pak drivernya ini semakin bertanya-tanya, dan setelah berhenti di depan rumahnya, si ibu itu langsung turun terus bilang sama pak driver untuk suruh nunggu sebentar guys. Jadi si ibu-ibunya ini mau nganterin anaknya ke suaminya, ngasih anaknya ke suaminya. Nah, setelah itu si ibu-ibunya ini keluar lagi, balik-balik ngasih duit, bayar, itu dilebihin guys. Tapi si bapaknya ini nggak mau, dia nolak, tapi si ibu-ibunya ini tetap memaksa. GPP pak, nggak apa-apa pak, buat apa-apa pak, nggak apa-apa pak, terima aja. Jadi sebenarnya saya mau jujur pak, anak saya itu sebenarnya udah meninggal. Jadi selama perjalanan itu tadi, saya sebenarnya mengantarkan anak saya yang udah nggak bernyawa dari rumah sakit
ke rumah karena ya saya nggak kuat untuk bayar ambulan, Pak. Maaf ya Pak ya, kalau nanti saya bilang di awal takutnya bapaknya nggak mau nganterin saya sampai ke rumah. Auto si drivernya itu langsung speechless guys, dia nggak bisa berkata-kata, cuman terplenggong-plenggong doang. Gini. Cuma tatapannya langsung Kosong gitu. iya, kaget tapi gimana ya guys ya? Ya gitulah guys, dia cuman melongo doang. Auto muka si bapak drivernya ini langsung pucet guys, saking tertakutkannya. Padahal si bapak drivernya ini yakin banget kalau anaknya itu tadi bangun terus nyolek-nyolek punggungnya. Masih gitu-gitu bapaknya tuh. Gimana ya? Nggak bisa memproses guys, apalagi udah malam kan. Ini baliknya tertakutkan ya. Ini ya. Aku nginep aja Bu, di sini ada motel ya Bu. Tapi ya setelah kejadian itu, malah rezeki bapaknya ini semakin lancar guys. Si mas drivernya ini jadi gampang cari penumpang. What an experience ya guys ya. Serem sih guys, ini nggak kebayang sih guys. Tapi apa bapaknya nggak curiga ya? Kenapa kok anaknya digendong pakai kain? Nah, jelas-jelas pasti kainnya itu kalau nggak putih-putih ya jari. Bener. Jari tahu kan guys, jari itu kayak semacam selendang batik. Orang Jawa nyebutnya jari. Gitu guys. Biasanya kan kalau anak kecil meninggal kan gitu kan. Iya kan, di kafan terus digendong jari, tapi masa agak kelihatan ya kafannya. Ya entahlah ya guys ya, yang pasti ini serem banget. Tapi gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Tulis di bawah guys. Lanjut lagi ke kisah yang berikutnya. Di sini ada mobil jadi berat guys. Seolah-olah banyak penumpangnya. Nah usut kisah yang berikutnya ini datang dari seorang driver taksi yang bernama Hendy. Mas Hendy. Nah jadi Mas Hendy ini merupakan seorang pekerja kantoran, tapi dia resign dan jadi driver taksi online. Nah dikisahkan awalnya Mas Hendy ini lagi ngejemput seorang tante-tante dan seorang pemuda di sebuah klub malam di kawasan Senayan, Jakarta. Dan itu lewat dini hari guys. Jadi udah pagi-pagi banget. Tempat jeduk-jeduk guys. Hingar-bingar. Widih, jedung-jedung ya kan? Iya. Klub. Masa klub kelenangan. Dan konon si tante-tantenya ini terlihat mabuk berat. Terus pemudanya itu tadi setengah sadar guys, dirangkul gitu. Ayo Bu, ayo tuh kesana tuh, tuh masuk tuh. Kan gini tuh masuk tuh. Sempoyongan gitu ya. Sempoyongan. Ya lah ya guys ya, orang mabuk gitu gimana. Nah udahnya setelah itu mereka langsung masuk ke mobil taksi guys. Dan selama OTW itu Mas Hendy ini jadi risih. Dia memilih untuk fokus nyetir aja guys, timbang lihat-lihat ke belakang nanti malah gak fokus, jadiar kan bahaya ya guys ya. Usutnya usut, walaupun jalannya itu lancar, tapi perjalanannya itu terasa sangat lama guys, kayak jauh banget gitu. Dan kemudian akhirnya sampailah mereka ini di sebuah klaster yang mewah, sawah, dan lokasinya itu berada di daerah perbatasan Depok dan Bogor. Pas Mas Hendy ini OTW pulang, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan guys. Nah konon Mas Hendy ini merasakan kalau mobilnya itu terasa penuh, sesak, dan berat guys. Kayak banyak orangnya gitu, padahal kan kosong. Mobilnya ini jadi nggak bisa ngebut. Bahkan masuk gigi 2 pun itu tetap terasa berat, nggak bisa ngebut. Serem ya. Berat banget ya berarti. Iya, gigi 2 itu kecepatannya berapa itu? Kalau mobil Mas 1, 2 itu iya. Kalau 3, 4 kan standar. Malam guys, gak pernah nyopir, pernahnya numpang. Usutnya usut, setelah itu Mas Hendy ini berhenti di daerah Fatmawati, Jakarta. Dan itu tuh merupakan tempatnya para driver ojol berkumpul, sekalian beli air minum. Apa ini? Ekstra jas. Nah disitu kan banyak orang tuh. Jadi ada satu temannya Mas Hendy ini yang bilang kalau di dalam mobilnya Mas Hendy ini tuh ada orangnya. Banyak orang gitu guys. Hen, itu kok mobilmu banyak orangnya? Ngangkut penumpang apa? Ngangkut sembako. Banyak banget tuh. Terus auto si Mas Hendy ini ngejawab, mana? Nggak ada siapa-siapa tuh. Orang kosongan kok. Masa penumpangnya tak tok-tokin aja di situ? Masa taksi ngetem? Ya intinya di taksinya itu nggak ada siapa-siapa guys. Orang kan tadi habis nganterin penumpang. Cuman orang-orang di situ tuh ngelihatnya banyak orangnya tuh di dalam mobilnya. Tapi cuman kayak bayang-bayang kan dari dalam, kalau dari luar kan cuma bayang-bayang. Itu kelihatan ini ya guys, bahu sama palanya. Iya kayak orang di dalam mobil gitu loh. Tapi Mas Hendy-nya ini nggak ngelihat apa-apa. Si temennya bilang kalau ada orangnya. Mas Hendy lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi kan kayak tatap-tatapan gitu guys. Bingung ya. Nah, itu loh. Nggak ada apa-apa loh. Nggak ada. Itu loh. Banyak itu loh. Nggak ada. Ada 50 orang. Di atas juga ada tuh. Ada orang itu loh. Nggak ada ya. Mana nggak ada apa-apa. Masa nggak kelihatan? Nggak ada. Tuh lihat lagi. Loh. Nggak ada apa-apa loh. Kok hilang? Tadi ada orang loh, bener ada orang. Nggak ada loh. Aku lihat nggak ada apa-apa. Nah setelah temannya Mas Hendy ini ngeliat lagi, itu tiba-tiba nggak ada siapa-siapa guys. Ngeliat lagi untuk memastikan
Tapi ternyata emang kosong. Kok nggak ada? Hilang guys. Dan setelah itu Mas Hendy ini pulang ke rumah, sholat tahajud, terus auto langsung ngemandiin mobilnya itu tadi guys. Ya didoakan gitu. Dan ya bener, abis itu udah nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh. Yang serem-seremnya itu udah hilang guys. Sak ploke didusi mbek didoakne ngono. Pas bar sholat tahajud. Kok bahasa Jawa? Itu ya guys ya, sedikit cerita dari Mas Hendy. Gimana menurut kalian tentang ceritanya Mas Hendy yang satu ini? Kalian boleh banget tulis di bawah ya guys ya. Next. Lanjut lagi ke cerita yang terakhir. Di sini ada dihadang kuntilanak guys. Tadi diikutin sundel bolong, sekarang dihadang kuntilanak. Nah usut kisah mistis yang satu ini pernah dialami oleh seorang driver ojol, driver taksi yang bernama Sulis. Tepatnya di kota Semarang guys. Nah dikisahkan suatu hari tiba-tiba Mbak Sulis ini pas lagi nyupir taksi dihadang oleh sesosok wanita yang terlihat agak janggal guys. Jadi si wanitanya ini pakai baju lusuh, putih-putih, agak kotor, terus ada bercak-bercak darahnya. Cuman diem-diem baik. Auto si Mbak Sulis ini langsung ngeklakson, tin, biar si cewek itu minggir. Tapi udah ditin, nggak mau minggir. Tetep gagah di situ terus. Si Mbak Sulis ini langsung lewatin, lewat samping gitu, set. Tapi ya tetep si wanita itu nggak bergerak dari tempatnya. Terus udahnya pas ngelewatin, dari kaca spion kan kelihatan, tiba-tiba ngilang. Jadi sembari Mbak Sulis ini ngejauh, sosoknya itu hilang. Dan sebelumnya Mbak Sulis ini nggak lihat kalau di depannya itu ada orang. Baru emang pas sampai di daerah-daerah situ, tiba-tiba ada cewek itu gitu. Dan ketika itu posisinya Mbak Sulis ini lagi ada di daerah Gajah Mungkur guys, jam 1 malam. Itu kalau kita ngorok ya bisa. Ya siapa yang nggak kaget? Pasti kan langsung rem. Masa ditabrak? Kalau orang ngeprank ya nggak mungkin ya guys ya. Kalau orang ngeprank kayak gitu kebangetan sih. Konon katanya untungnya si sosok itu tadi tuh berhasil difoto sama si Mbak Sulis. Terus habis itu keesokan harinya dia ini dapat penumpang lagi di daerah itu, di daerah yang sama, dan penumpangnya itu seorang dokter guys. Dan katanya si dokter ini emang 2 hari yang lalu di tempat itu ada kecelakaan. Terus ada seorang wanita yang tewas dalam kecelakaannya itu guys. Kamu shock gak sih tiba-tiba nyetir mobil di depan ada cewek kayak gitu? Tapi masa gitu ya? Tapi masa nggak curiga ya? Mungkin karena malam terus kan mungkin dia mungkin udah kepikiran juga. Terus mungkin kepikiran kalau itu begal kan juga bisa kan? Ya bisa jadi Jebakan-jebakan gitu. Kan kita nggak tahu guys, sama-sama nggak tahu. Terus tadi juga di klakson diem baik. Udah aneh guys, mencurigakan. Nah pokoknya itu ya guys ya, ceritanya dari Mbak Sulis yang dihadang sesosok wanita yang aneh. Apakah serem atau biasa aja, atau mungkin ada cerita yang kurang? Kalian boleh banget tambahkan di bawah guys. Cukup sekian. Nah itu ya guys ya, cerita-cerita serem dari para driver taksi serem. Yang menurut kita paling serem yang mengantarkan orang meninggal itu tadi guys. Menurut kita levelnya udah beda banget, karena konteksnya udah orang meninggal, terus driver taksinya nggak tahu, dikiranya masih hidup. Pas ibunya ngambil duit di ATM, anaknya dititipin, tahu-tahu bangun. Pak, makasih ya Pak, matur nuwun. Serem banget ya guys ya. Tapi gimana menurut kalian? Manakah yang menurut kalian paling serem? Dan mungkin kalian juga ada pengalaman serupa. Kalian boleh banget share pengalaman kalian di bawah guys. Dan mungkin gitu aja ya guys ya perjumpaan kita pada episode kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barcelizon, kenal kita lebih dekat. Mungkin kalau kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM IG kita @barcelizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.